Hai, halo, apa kabar sahabat Bos Channel? Kita jalan-jalan lagi yuk keliling Provinsi Bengkulu. Dan kali ini setelah puas di dalam kota Bengkulu, kita melipir sejenak. Lebih kurang 2 jam lamanya dalam perjalanan menuju daratan tinggi yang ada di Provinsi Bengkulu, yaitu Kabupaten Kepahyang. Nah, bila berkunjung ke daratan tinggi Bengkulu, Kepahyang, kita akan disapa oleh kabut, udara sejuk, dan wangi kopi dari daratan tinggi Sumatera. Nah, aroma kopi itu akan terbawa angin dingin pegunungan, dan itu akan kita rasakan ketika dalam perjalanan ke desa-desa penghasil kopi yang ada di Kepahyang. Dalam dinginnya cuaca daratan tinggi, meminum kopi adalah satu kenikmatan yang luar biasa. Karena di sini berhektar-hektar kopi ditanam oleh warga setempat. Dan kopi Kepahyang ini termasuk salah satu kopi yang terkenal di Provinsi Bengkulu dan juga di seluruh Indonesia. Dengan berbagai macam varian, petik merah Robusta, Arabica Super, dan Arabica Luwak. Jadi wajar kalau Bengkulu dianggap sebagai produsen kopi terbesar ketiga di Indonesia. Di Bengkulu sendiri berbagai jenis kopi tumbuh dan diproduksi mulai dari Arabica, Robusta, hingga Liberica. Pemerintah provinsi telah menetapkan 2 kabupaten di Bengkulu yang menjadi kampung kopi, yaitu Kabupaten Kepahyang dan Kabupaten Rejang Lebong. Nah, kali ini sebelum jalan-jalan ke perkebunan TK Bawetan, saya sempat mengunjungi salah satu industri usaha kecil menengah yang ada di Kepahyang. Dan ini adalah salah satu usaha kopi terenak yang ada di kota Kepahyang, dan ternyata ini sudah diekspor sampai ke mancanegara dan juga dibeli oleh beberapa produsen kopi yang ada di seluruh Indonesia. Kebayang bau aroma kopi ketika di roasting, dan ini adalah kopi grade A yang siap untuk diproduksi dan akhirnya dikirim ke produsen-produsen yang sudah menjadi langganan. Namanya adalah Kopi Rapindo. Usahanya lumayan cukup lama dan sudah membuahkan hasil. Pernah mendapat beberapa kali penghargaan, termasuk juga penghargaan internasional sebagai salah satu kopi terbaik. Jadi kalau misalnya sobat pergi jalan-jalan ke kota Bengkulu, jangan lupa pergi dulu ke Kepahyang dan sekitarnya untuk mendapatkan kopi asli, kopi enak yang tiada duanya, yang tidak kalah dengan kopi-kopi lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Dan sebagai informasi, kopi Bengkulu belum lama ini juga mendapat penghargaan di Festival Kopi yang ada di Paris, Perancis. Dan ini merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan komoditas ekspor kopi agar lebih terkenal lagi di mancanegara. Cerita mengenai kopi di Kepahyang untuk sementara sampai di sini dulu. Nanti akan dibuat konten khusus mengenai kopi Robusta dan Arabica yang ada di Bengkulu. Dan sekarang kita jalan-jalan dulu di perkebunan teh Kabawetan Kepahyang.
adalah perkebunan teh yang umurnya sudah lama sekali, sudah melintasi 3 zaman dan 3 generasi. Daratan tinggi Kabupaten Kepahyang, Provinsi Bengkulu diselimuti kabut pagi. Para pemetik teh yang rata-rata dilakoni perempuan tampak hilir mudik mengangkat bungkusan berisi daun teh. Dan teh dengan kualitas terbaik untuk dikirim ke luar negeri harus dipetik di pagi hari sebelum matahari muncul. Sejak berdirinya wilayah perkebunan di tahun 1925 oleh pemerintah kolonial Belanda, pada tahun 1933 daratan tinggi Kepahyang ditanami teh. Pada tahun 1942 sampai 1945 Jepang mengambil alih dan tahun 45 menjadi milik Indonesia. Kini kawasan berudara sejuk ini menjadi salah satu alternatif wisata alam dan budaya yang ada di Bengkulu. Dan di kawasan perkebunan teh Kabawetan ini berdiri pabrik yang sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Pabrik ini awalnya hanya menghasilkan teh hitam dan sekarang berganti memproduksi teh hijau karena teh hitam pamornya menurun di luar negeri. Kepahyang, daratan tinggi Bengkulu, setelah Inggris dan EIC kehilangan kekuatan di Bengkulu, kolonial Belanda menggantikannya. Kepahyang, daerah yang sebelumnya termasuk dalam Sumatera West Coast oleh pemerintah kolonial Belanda ini menampung beribu-ribu kuli di masa lalu. Perkebunan teh sebagai komoditas utama yang membuat ia mencuat sebagai penghasil teh terkenal. Dan di Kepahyang ini juga di pagi hari dimulai dengan warna hijau pucuk-pucuk teh. Kabut yang masih sebentar-sebentar turun, juga senyum perempuan-perempuan yang memetik teh yang masih terus berlanjut sampai hari ini. Untuk menuju ke perkebunan teh Kabawetan ini sangat gampang. Setelah sampai di kota Kepahyang, kita akan melewati alun-alun dan akan bertemu pasar Kepahyang. Nah, tidak jauh dari pasar Kepahyang itu ada jalan ke kanan yang akan menuju ke Kabawetan. Ikuti saja jalannya dan akhirnya kita akan menemukan perkebunan teh Kabawetan. Dan jaraknya dari pasar itu sampai ke perkebunan teh kira-kira 15 sampai 20 menit. Perkebunan teh Kabawetan ini memiliki sejarah yang cukup panjang, dan untuk mencari orang-orang pemetik teh yang ada di sana, bahkan pemerintahan Belanda sengaja membawa orang-orang dari Pulau Jawa untuk datang ke Kabawetan untuk menjadi buruh pemetik teh yang ada di sana. Makanya kalau di arah Kabawetan itu banyak sekali keturunan Jawa, dan mereka rata-rata masih mempertahankan budaya dan adat istiadat Jawa walaupun sudah bercampur dengan kebudayaan yang ada di daerah Kepahyang. Saya pun masih jalan-jalan menikmati suasana pagi dan indahnya perkebunan teh yang masih asri. Namun memang harus ada satu terobosan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar perkebunan ini bisa dimanfaatkan lebih baik lagi untuk menjadi salah satu destinasi wisata favorit yang akan didatangi oleh para wisatawan yang tidak hanya berada di kota Bengkulu dan sekitarnya, tapi juga di provinsi-provinsi lainnya yang ada di Pulau Sumatera. Dan di sini sangat bagus sekali kalau dibangun agrowisata seperti di Lembang atau puncak Jawa Barat, dan mereka memiliki pesona wisata yang beraneka ragam karena agrowisata yang ditawarkan seperti perkebunan stroberi, kemudian saung-saung tempat makan, pemancingan, tempat anak-anak bermain, memetik sayur di pagi hari, ataupun juga tempat anak-anak untuk menaiki kuda yang ada di sana. Dan ini sayang sekali ya kalau tidak dimanfaatkan di area perkebunan teh Kabawetan yang sebenarnya memang sedikit mirip dengan perkebunan teh yang ada di wilayah Jawa Barat. Dan ini memang memerlukan sebuah usaha yang kerja keras ya bagi pemerintah daerah untuk mendatangkan investor agar Kabawetan ini bisa menjadi salah satu destinasi wisata utama yang ada di Kepahyang dan juga di Provinsi Bengkulu. Dan mudah-mudahan saja jalan-jalan saya di pagi ini membuat Anda tertarik barangkali ingin datang ke Kepahyang untuk menikmati hawa gunung yang sangat sejuk dan asri sekali, dan juga menikmati hutan-hutan yang ada di perbukitan yang ada di Kabupaten Kepahyang ini. Jadi kalau mau jalan dari Bengkulu harus bersiap-siap ya, mental dan juga tenaga, karena harus melewati 2 kabupaten, yaitu Kabupaten Bengkulu Tengah dan juga Kabupaten Kepahyang, dan harus melewati gunung yang di kanan kirinya dipenuhi oleh hutan yang lebat, dan juga ada satu tantangan tersendiri, yaitu harus melewati Liku 9 di mana kelokannya benar-benar curam dan tajam, dan disinilah banyak para penumpang dari kendaraan pribadi yang akhirnya mabok darat karena
tidak tahan dengan kelokan yang berliku tajam yang disebut dengan liku 9 ini. Dan ini menjadi tantangan sendiri ya untuk datang ke Kepahyang dan sekitarnya. Oke Sobat Boss Channel, kita cukupkan sampai di sini dulu jalan-jalan kita. Kita jumpa lagi di lain kesempatan. Yang pasti jangan lupa berkunjung ke Provinsi Bengkulu karena banyak destinasi-destinasi wisata yang bisa dikunjungi. Mau pantai, mau laut, kemudian mau wisata pegunungan, mau danau, apapun semuanya ada di Provinsi Bengkulu. Kita jumpa lagi di wisata jalan-jalan berikutnya. Jangan lupa di like, subscribe, komen, ataupun juga di share apabila video ini bermanfaat untuk Anda semua. Bye-bye!